Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 6A dan kelas 11 6C13 di sini akan mempresentasikan tentang ancaman offense against intellectual property pada penggunaan hak cipta. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Anissa Saputri Mutiara Wilman dengan NIM 1190571 dari kelas 11 6A 13. Lalu dengan saya sendiri Antum Fauziah dengan NIM 1191063 dari kelas 11 6C 13. Lalu ada Mia Amelia Ongerjo dengan NIM 1190708 dari kelas 11 6A 13. Lalu di sini ada Kila Despita Ramadanti dan dengan NIM 1119058 dari kelas 11 6A 13. Lalu di sini ada Ratna Priyani dengan NIM 1119076 dari kelas 11 6A 13. Lalu yang terakhir ada Santilina Oni dengan NIM 1119198 dengan dari kelas 11 6C 13. Di sini ada daftarisnya. Yang pertama, pendahuluan itu meliputi latar belakang masalah dan ruang lingkup. Lalu yang kedua ada bab 2 itu landasan teori yang membahas tentang konsep internet, etika teknologi informasi komunikasi, konsep crime, konsep cybercrime, konsep cyber law, intellectual property, dan hak cipta. Lalu yang ketiga ada bab pembahasan yang membahas tentang apa saja sih motif offense against intellectual property, lalu penyebab terjadinya offense against intellectual property. Lalu yang ketiga ada solusinya, solusi dari kejahatan itu offense against intellectual property. Lalu yang terakhir itu ada kasus offense against intellectual property pada hak cipta yang sering terjadi di Indonesia atau maupun di luar negeri. Lalu di bab terakhir itu ada penutup, kesimpulan, dan saran. Yang selanjutnya bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang masalah. Dalam internet kita bisa membuat video, gambar, dan juga artikel sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semua itu berasal dari kemampuan atau intelektual yang dimiliki oleh manusia. Menurut Ramli, 2021, kekayaan intelektual atau intellectual property sebagai karya cipta dari manusia adalah suatu hal yang wajib diberikan apresiasi dengan adanya penghargaan, karena dalam penciptaannya memerlukan proses berpikir hingga adanya proses yang baru, termasuk inovasi untuk menciptakan suatu produk. Yang kedua, menciptakan suatu karya tidaklah mudah. Maka dari itu, dalam intellectual property, kekayaan intelektual, dibentuklah hak cipta. Menurut Putri dan Nahrawi, 2021, hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi rights, dan hak moral right. Ruang lingkup. Dalam penulisan laporan tugas ini, kami membatasi topik pembahasan agar lebih jelas dan tidak meluasnya pembahasan dalam ruang lingkup ini. Kami membatasi pembahasan meliputi ancaman offense against intellectual property terhadap penggunaan hak cipta. Menurut Saiful Bahri tahun 2020, internet telah diramalkan bahwa di masa depan jaringan akan menjadi bentuk terpenting dari transmisi media. Pengembangan jaringan telah dimulai sejak tahun 1960-an dengan perkembangan yang berkesinambungan dari fungsi-fungsi komputer dan peralatan yang terkait. Jaringan mulai berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir ini, terutama tahun 1990. Internet saat ini sangat beragam dan terus diinovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti email, File Transfer Protocol atau FTP, World Wide Web atau WWW, e-commerce, e-government, e-fax, e-office, e-cash, e-banking, dan sebagainya. Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala ini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan-jaringan internet ini. Pengertian internet menurut Saiful Bahri tahun 2020. Internet adalah suatu jaringan komunikasi digital yang telah menghubungkan lebih dari 25.000 jaringan dari hampir seluruh negara di dunia.
Konsep crime. Menurut Saiful Bahri tahun 2020, tindakan kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya yang tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Di sini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. Nama saya Santil Naomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep cybercrime. Menurut Yusnitas Sari et al. 2020, aksi kejahatan yang berkaitan dengan pemakaian teknologi berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi yang berkembang menjadikan banyaknya golongan pemakai jaringan telekomunikasi menjadi khawatir. Berbagai macam kejahatan atau ancaman diklasifikasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan teknik yang jelas. Di sini juga ada definisi cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan kegiatan kejahatan yang memakai media komputer maupun internet. Kegiatan-kegiatan sudah mempunyai hukum yang mana di negara-negara masih sebagian terdapat perdebatan mengenai bentuk dan status hukumnya. Pengertian ini dapat didefinisikan bahwa cybercrime suatu aktivitas yang menggunakan komputer atau internet sebagai media. Di sini ada jenis cybercrime. Yang pertama, illegal access, tanpa izin mengakses pada semua atau separuh dari sistem komputer untuk memperoleh data komputer. Yang kedua, illegal contents, konten yang ilegal atau melanggar hukum yang artinya masuknya suatu data atau informasi ke internet mengenai berita yang tidak benar dan dinilai tidak melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, data forgery, meniru data pada file-file penting pada tempat penyimpanan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Yang keempat, spion cyber, kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melancarkan aktivitas mata-mata pada sasaran dengan melibatkan sistem jaringan komputer pada target. Juga ada definisi cyberlab. Pengertian cyberlab adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia kiber atau maya di negara yang telah maju dan negara berkembang dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Di sini ada intellectual property. Intellectual property atau dalam bahasa Indonesia yang artinya kekayaan intelektual atau hak atas kekayaan intelektual. Di antara dua istilah tersebut, menurut Rasmi Usman, khususnya antara kata milik dan kata kekayaan, lebih tepat istilah milik atau kepemilikan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang telah khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan kekayaan intelektual atau intellectual property, merupakan hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya. Baik, di sini perkenalkan, saya Antung Fauzia dengan NIM 1119163 dari kelas 116C13. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta dan hak-hak lain atau yang disebut juga dengan copyrights and related right. Lalu yang kedua ada merek, trademark, service mark, and names. Lalu yang ketiga ada indikasi geografis atau yang disebut juga dengan geographical indications. Lalu yang keempat ada desain produk industri atau yang disebut juga dengan industrial design. Lalu yang kelima itu ada patents atau yang disebut juga dengan patents. Lalu yang keenam ada desain tata letak sirkuit terpadu, layout design of integrated circuit. Lalu yang tujuh ada perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan atau yang disebut juga dengan protection of undisclosed information. Lalu yang terakhir ada pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi atau disebut juga dengan control of
anti-competitive practice in contractual license. Jadi di sini itu ada hak-hak cipta. Hak cipta tuh seperti kalau misalnya kita buat suatu karya itu kan harus ada nama kita. Nah, itu yang dinamakan dengan hak cipta. Jadi kalau misalnya ada orang yang terinspirasi, itu kita harus mencantumkan nama dari pembuat asli karya tersebut. Jadi kan kadang biasanya ada tuh ya, kalau misalnya kita membuat website, itu di bagian footer itu ada bagian copyright, lalu ada nama perusahaan atau nama kita kayak gitu. Lalu kalau merek itu biasanya kalau kita membeli barang, nah itu kan biasa ada merek. Nah, itu yang dinamakan dengan trademarks kayak gitu, service marks and names. Lalu ada indikasi geografi, itu kayak seperti geografi di alam-alam kayak gitu. Lalu ada desain produk industri. Nah, ini sama seperti kayak merek ya, hampir sama. Lalu ada paten. Nah, paten itu juga sama seperti hak cipta. Lalu ada desain tata letak sirkuit terpadu, layout. Lalu ada perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan. Nah, ini penting karena setiap informasi itu kan pasti mempunyai namanya secret ya, atau rahasia. Jadi kita harus melindungi informasi tersebut dan tidak bisa disebarkan secara luas. Misalnya di dalam suatu perusahaan itu kan ada laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu tidak boleh disebarkan ke sembarang orang kayak gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu atau orang akuntan atau auditnya aja yang tahu, manajernya kayak gitu. Tapi kalau untuk orang lain gitu, itu nggak boleh karena itu bersifat rahasia untuk laporan keuangan setiap perusahaan. Lalu yang di sini ada pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi. Lalu di sini ada undang-undang kekayaan intelektual ya kan. Yang pertama itu ada UU nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, ini biasa kalau misalnya orang-orang yang berkebun kayak gitu, nah itu harus ada nih undang-undangnya nomor 29 tahun 2000. Lalu yang kedua ada UU nomor 30 tahun 2000 itu tentang rahasia dagang. Jadi kalau misalnya kita ada rahasia dagang kayak gitu kan, biasanya setiap perdagangan itu kan ada rahasia. Nah, itu kita bisa itu pemerintah itu melindungi rahasia dagang tersebut. Lalu yang ketiga ada UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Jadi setiap industri pabrik atau apapun itu ada undang-undangnya. Lalu yang keempat ada UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu yang kelima ada UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten ya, ini tentang paten. Lalu yang keenam UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Lalu yang terakhir itu ada UU nomor 28 tahun 2014 itu tentang hak cipta. Jadi pemerintah itu sudah membuat undang-undang dasar ini untuk melindungi kekayaan intelektual. Jadi karya itu bisa tercipta itu dari orang-orang asli itu, dan orang-orang yang asli membuat karya tersebut itu dilindungi dari para kayak aplikasi bajakan kayak gitu yang tersebar di internet kayak gitu. Lalu di sini ada hak cipta. Jadi menurut Putri dan Nahrawi 2020, hak cipta itu adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Jadi hak cipta itu dapat dimiliki ketika seseorang menciptakan sebuah karya cipta yang baru tanpa melakukan pengumuman atas karya ciptanya berdasarkan prinsip deklaratif. Nah, di Indonesia sendiri itu secara yuridis hak cipta itu ada di dalam UU nomor 28 tahun 2014. Nah, di sini UU nomor 28 tahun 2014 itu menegaskan, atau UU-nya itu berisi tentang hak cipta adalah hak ekseklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangnya. Jadi artinya bahwa hak cipta ini itu didapatkan secara otomatis saat seseorang itu menciptakan suatu karya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kesenian atau kesusastraan kayak gitu. Jadi hak cipta itu murni dari orang tersebut kayak gitu, tanpa ada yang
jadi murni dari pikiran orang tersebut tanpa ada yang misalnya memodifikasi ininya kayak gitu. Jadi benar-benar dilindungi untuk karya seperti ilmu pengetahuan, kesannya ada kesusastraan kayak gitu. Nah, di dalam hak cipta sendiri itu ada kejahatan yang namanya offense against intellectual property. Jadi ini bukan dalam hak cipta aja, tapi ini semua kejahatan intellectual property yang tadi yang sudah saya sebutkan di jenis-jenis intellectual property kayak gitu. Jadi kejahatan pada offense against intellectual property itu tindak kejahatan di internet terhadap hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut juga dengan hak yang dimiliki seseorang, seperti meniru secara ilegal tanpa izin pemilik atas sebuah tampilan webpage seseorang padahal sudah dihakikikan pemilik webpage tersebut, atau menyiarkan informasi tentang rahasia dagang dan hak cipta orang lain di internet, mengklaim milik orang lain menjadi miliknya lewat internet. Ini menurut Gunawannya. Jadi kan kalau di internet itu sudah banyak kejahatan-kejahatan offense against intellectual property. Misalnya ya, yang saya temukan, saya pernah bermain game. Nah, game itu tuh berbayar aslinya di sebuah Play Store atau di, kalau misalnya di PC itu Steam ya. Nah, jadi di dalam game itu kan aslinya berbayar. Nah, terus saya mau misalnya mau nyari yang gratisan. Nah, itu dinamakan aplikasi mod. Nah, aplikasi mod ini dibuat oleh para cracker. Jadi dia mengubah source code dari codingan tersebut, gamenya tersebut itu menjadi gratis. Nah, lalu disebarkan di internet. Itu namanya aplikasi mod atau aplikasi crack. Nah, aplikasi crack itu berbahaya sebenarnya, walaupun gratisan, tapi itu berbahaya karena biasanya itu diselipkan sebuah virus kayak gitu. Seperti contoh pada suatu game di YouTube itu ada seseorang dari luar negeri itu bermain game. Dia tuh bermain gamenya itu unofficial atau aplikasi crack. Nah, setelah dia bermain game itu menjadi kayak ada virusnya. Dia menemukan sebuah glitch gitu atau error gitu dalam gamenya. Nah, setelah diselidiki, ternyata di dalam filenya itu terdapat virus. Nah, itulah berbahayanya kita mendownload aplikasi-aplikasi crack. Dan orang yang melakukan aplikasi memodifikasi aplikasi dari aslinya itu dinamakan ini offense against intellectual property, karena biar bagaimanapun juga aplikasi ori itu lebih baik dan lebih aman untuk digunakan daripada aplikasi crack yang bisa ditemukan di Google kayak gitu. Lalu yang ketiga ada pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas tentang motif apa saja sih dari kejahatan offense against intellectual property. Jadi offense against intellectual property ini termasuk ke dalam motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya itu telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya itu dilakukan oleh seseorang secara individual. Lalu berdasarkan sasaran kegiatannya, motif ini itu menyerang individu atau against person. Jadi jenis kegiatan ini sasaran serangannya itu ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penyerangan tersebut. Jadi emang ini tuh untuk pribadi saja. Biasanya untuk aplikasi-aplikasi crack kan biasanya dia tuh nggak mau beli, atau CD-CD crack kayak gitu ya, yang tersedia di internet, atau film-film yang gratis-gratis itu kan biasanya kan orang-orang pada malas tuh bayar kayak gitu kan. Jadinya dengan si pelaku ini memodifikasi source code atau kayak mencuri informasi, misalnya mencuri filmnya, itu kan ada film-film bajakan kayak gitu kan, dia nggak mau bayar gitu. Nah, emang itu biasanya ditujukan untuk pribadi dan kesenangan pribadi kayak gitu. Tapi ini juga merugikan si pembuat aslinya, karena untuk membuat suatu karya itu tidaklah mudah, apalagi membuat aplikasi atau game itu benar-benar membutuhkan waktu, lalu untuk membutuhkan tenaga juga, membutuhkan kecerdasan juga dalam bidang pemrograman. Jadi itu tidak mudah kayak gitu. Jadi lebih baik hargai orang yang membuat
aplikasi ori, dan kalau misalnya punya uang lebih itu bisa dibeli aplikasinya untuk mensupport developernya kayak gitu. Lalu apa saja sih penyebab terjadinya offense against intellectual property? Yang pertama itu telah tersedianya teknologi komputasi dan komunikasi yang memungkinkannya dilakukan penciptaan, pengumpulan, dan manipulasi suatu karya. Jadi dengan adanya komputer, HP, atau PC gaming kayak gitu kan, itu bisa aja dimanipulasi, dimodifikasi karya tersebut, ya kan, agar untuk memuaskan diri sendiri kayak gitu. Terus yang kedua, informasi online itu mulai berkembang ya dengan adanya internet, jadi bisa meluas kayak gitu informasi. Lalu yang ketiga, ada kerangka akses internet umum telah muncul. Lalu yang keempat, ada minim kesadaran untuk menghargai karya orang lain. Nah, ini penting karena bagaimanapun karya itu harus dihargai. Kalau misalnya membeli ya dibeli, kalau misalnya ada uang. Jadi untuk mensupport juga kan developernya atau mensupport pemilik asli dari karya tersebut agar pemilik tersebut tuh bisa menghasilkan karya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi yang bisa kita nikmati kayak gitu. Lalu yang kelima, adanya biasanya harga dari karya tersebut sangatlah mahal untuk dibeli. Jadi biasanya masyarakat itu membuat karya yang ilegal. Nah, ini yang berhubungan dengan yang tadi saya jelaskan, itu berkaitan dengan game atau aplikasi. Nah, itu kan biasanya mahal banget ya, harganya game itu bisa sampai 100.000. Nah, biasanya orang-orang itu biasanya kan memodifikasi aplikasi tersebut atau game tersebut, lalu disebarkan secara luas di internet kayak gitu. Jadi yang biasanya sih orang-orang yang mendownload itu orang-orang yang tidak, biasanya yang pengennya gratisan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang ada duit, lebih baik beli lah gitu. Terus yang keenam, ingin memperoleh keuntungannya banyak dan tidak memperdulikan inovasi dari sebuah karya. Biasanya ini pelaku mengambil karya tersebut lalu diubah dan dijual dengan harga yang murah. Nah, ini biasanya terjadi pada kayak CD-CD di pasaran kayak gitu. Jadi biasanya mereka itu ini melakukan CD atau film bajakan kayak gitu, lalu dijual dengan harga yang murah. Nah, itu biasanya karya-karya tersebut biasanya lukisan ya, CD kayak gitu. Atau bisa terjadi juga dengan aplikasi kayak gitu. Nah, ini banyak banget terjadi ya. Nah, untuk solusi ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Solusi offense against intellectual property adalah penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua adalah penggunaan firewall. Yang ketiga, perlunya cyberwall, melakukan pengamanan sistem. Yang keempat, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penutupan perkara-perkara yang berhubungan dengan Office Against Intellectual Property. Mengajukan permintaan izin secara tertulis dari pemegang hak cipta berisi informasi spesifik tentang karya yang digunakan. Selanjutnya, berikan watermark pada setiap karya agar terhindar dari peniruan konten. Jika terinspirasi, maka berikan sumber, dan biasanya ini sering terjadi ketika membuat sebuah jurnal atau artikel. Adapun Undang-Undang ITE yang mengatur tentang Office Against Intellectual Property dan pelanggaran hak cipta pada pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008. Kasus offense against intellectual property pada hak cipta. Yang pertama adalah ada kasus pada Oasis bulan Mei tahun 1997. Oasis menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus yang kedua adalah kasus pada Ongkos dan Ampal. Pelanggaran tersebut terjadi karena para mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs internet yang berisikan lagu-lagu top 40-an yang populer sejak tahun 1989.
Kasus berikutnya yaitu kasus pada Apple dan Aqua. Apple menuntut Aqua hak cipta yang dimiliki oleh Apple adalah barisan kode Aqua beserta logo dan gambar-gambarnya. Sedangkan komunitas open source meniru wujud akhir tema Aqua dalam kode yang berbeda dan tentunya pembuatan gambar dan warna pendukungnya. Perkenalkan, nama saya Ratna Apriani dengan NIM 1119796. Saya dari kelas 11 6A13. Dari materi yang sudah teman-teman saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa intellectual property adalah hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya. Biasanya hak cipta ini diperuntukkan untuk orang yang membuat suatu karya, lalu karya tersebut tidak boleh dijiplak. Jika terinspirasi maka boleh menggunakan, tetapi harus mencantumkan nama dari orang yang membuat suatu karya tersebut. Tetapi sejak perkembangan internet, orang lain mudah menjiplak suatu karya tersebut tanpa mencantumkan sumbernya. Ini termasuk kejahatan cybercrime yang bernama offense against intellectual property. Dan untuk menghindari tersebut harus ada watermark dan juga pemerintahan, yaitu Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada saran. Saran yang harus diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat adalah yang pertama, pemerintah harus melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE. Yang kedua, pemerintah harus mengajarkan kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi. Yang ketiga, pemerintah harus meningkatkan keamanan terhadap data-data penting di negara. Yang keempat, pemerintah harus memberikan karyawan yang kerja di bidang pemerintahan agar selalu waspada tentang kejahatan pada dunia cyber. Yang kelima, karya yang akan dipublikasikan harus diberikan watermark agar terhindar dari offense against intellectual property. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.